Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Reza Surya bersama gue Reza. Dan malam ini mood banget ya. Jam 1 malam gue pengen cerita sesuatu buat kalian di playlist opsi kali ini. Jadi cerita ini sebenarnya udah lama banget pengen gue ceritain ke kalian, tapi memang akhirnya belum sempat sampai malam ini. Akhirnya insya Allah gue akan menceritakan sebuah pengalaman yang luar biasa menurut gue dalam hidup gue. Dan mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi kalian. Yaitu cerita tentang perjalanan umroh gue di tahun 2019 pada tanggal 10 Maret. Cerita ini diawali dari keinginan nyokap gue yang ingin berangkat umroh. Yang mana sebelumnya alhamdulillah nyokap gue sebenarnya udah pernah haji. Dan bukan cuma diberangkatkan umroh, nyokap gue pun pengen ditemenin sama gue. Walhasil gue sempat berpikir sih waktu itu kayak pertimbangannya yang pertama kesibukan kantor. Yang kedua, jujur ya, honestly, gue tuh kayak masih berpikir apakah gue udah siap nih nemenin nyokap gue buat berangkat umroh gitu. Di saat waktu itu gue merasa keimanan gue masih yang kayak ya masih standar lah. Sholat tuh waktu itu tuh masih bolong-bolong guys. Sampai kayak gue berpikir, kayaknya gue lebih baik memperbaiki sholat gue dulu gak sih baru gue berangkat umroh gitu. Tapi karena nyokap gue tuh udah kepengen banget, gue lihat juga kayak, ya Allah, kayaknya gue harus paksa diri gue deh. Nyokap gue udah pengen minta ditemenin, gak mungkin dia berangkat sendiri gitu kan. Itulah yang bergejolak di kepala gue, bergejolak di hati gue. Tapi akhirnya ya udah, akhirnya gue beraniin diri, gue ambil keputusan, gue berangkat sama nyokap berdua. Ya udah. Akhirnya gue lock tanggal 10 Maret 2019 gue berangkat. Tapi sebelum keberangkatan masih seperti biasa. Padahal gue udah sempat kayak ya Allah berikanlah kekuatan aku untuk bisa memperbaiki imanku. Supaya ketika aku berangkat umroh aku sudah lebih baik lagi. Tapi yang gue rasakan jujur sebelum berangkat tuh kayak progres keimanan gue biasa-biasa aja. Tidak terlalu berubah lah ya. Karena ya macam-macam lah ya analisanya. Dan sampai lucunya ini sebuah fakta menarik. Tanggal 10 Maret dijadwalkan berangkat sekitar jam 7 pagi. Dan dijadwalkan jam 5 subuh sudah ready di Soekarno-Hatta. Tapi lucunya, gua masih berada di MK Print. Masih berada di kantor sampai jam 12 malam. Ini amazing sekali. Gue sih udah niat ya. Sudah bulat niat gue untuk benar-benar ya oke gue nemenin nyokap. Tapi yang terjadi waktu itu adalah gue tuh berpikir untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan gue dulu di kantor semaksimal mungkin. Supaya gue tidak memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan ataupun menghandle pekerjaan-pekerjaan gue selama gue umroh. That's why gue lembur. Gue belum packing man. Walaupun sebenarnya peralatan-peralatannya gue sudah siapkan di beberapa hari sebelumnya. Gue udah belanja. Tapi yang namanya packing kan entah H-2 gitu, kopernya udah ready, kayak nggak usah dikotak-katik lagi. Nah ini gue belum. Sampai akhirnya gue pulang, gue packing, ternyata nyokap gue masih bangun, langsung diomelin. Dan dibantuin juga packing, gue siap-siapin. Kalau nggak salah tuh gue selesai packing tuh sekitar jam 2 malam atau setengah 3 pagi lah. Dan singkat cerita, gue berangkat ke bandara. Sampai di bandara, gue ketemu beberapa orang lainnya setravel umroh itu ya. Dan di situ tidak ada kejadian-kejadian yang aneh, biasa-biasa semua, gue berkenalan dan lain-lain. Sampai akhirnya singkat cerita gue terbang dan gue tidur di pesawat. Sampai akhirnya alhamdulillah sekitar perjalanan 9 jam sampai 10 jam akhirnya gue sampai. Dan alhamdulillah tidak ada kejadian-kejadian aneh. Sampai di situ masih aman. Dan dilanjutkan perjalanan memakai bus menuju ke Madinah. Di sini mulai ada sesuatu hal yang menurut gue inilah mungkin kejadian-kejadian yang cuma bisa ditemukan di umroh. Di Madinah, sampai ke hotel langsung ada pembagian kamar. Langsung ada pembagian kelompok. Ikhwan, akhwat. Dan di sana itu yang anak muda cuman gue. Bisa dibilang dari beberapa bus. Gue bus 25, ibaratnya berapa ratusan orang ya yang berangkat bareng dengan travel umroh yang sama. Itu tidak ada anak muda. Yang gue akhirnya kenal tuh ada 2 orang. Anak muda tapi umurnya tetap lebih tua dari gue, sekitar 30-an something. Udah berkeluarga juga. Namanya Mas Bayu dan Mbak Ivo.
sisanya nggak ada. Dan di sini, menurut gue, ini adalah cobaan pertama gue. You know what? Ketika pembagian kamar, ketika pembagian kelompok, gue dipertemukan sama 3 orang lainnya, jadi totalnya 4. Gue dipertemukan satu kelompok bersama Pak Ubay, Pak Olman, dan Pak Badri. Kenapa gue bilang di sini gue langsung ketemu cobaan? Karena Pak Badri adalah pria berumur bisa dibilang sekitar 70-an tahun maybe. Dan Pak Badri ini saat itu sakit. Pertama memang posturnya sudah tua, jadi untuk jalan aja harus dituntun. Dan saat itu Pak Badri ini sedang flu berat. Sebenarnya Pak Badri ini berangkat sama istrinya. Tapi di Madinah, akhwat dan ikhwan itu betul-betul terpisah. Karena nanti ketika mau ibadah pun di Masjid Nabawi, yang cowok tetap sama cowok, yang cewek tetap sama cewek. Beda ketika nanti di Mekah. That's why gua bilang ini cobaan, karena gua dan yang lainnya waktu itu harus membantu Pak Badri dalam segala hal. Dan menurut gua yang lebih berat di guanya lagi adalah Pak Badri, Pak Olman, dan Pak Ubay ini satu gerombolan. Memang sudah kenal dari sebelum umroh. Memang mereka satu tempat pekerjaan. Gua aja nih anak baru di sini, baru kenal sama mereka. Dan dilemanya adalah pasti semua orang berpikir ketika datang ke Tanah Suci, mereka pengen beribadah semaksimal mungkin dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi. Tapi ketika ada Pak Badri, kuantitas dan kualitas ini pasti terganggu. Kebayang gak sih maksud gue? Situasinya adalah, contoh, ketika lo sampai di Masjid Nabawi, lo pasti pengen muhasabah, lo pasti pengen sholat 5 waktu, sholat sunnah sebanyak-banyaknya di Masjid Nabawi, di masjidnya Rasulullah. Tapi karena berhubung ada Pak Badri, kita harus menuntunnya, kita harus nemenin, karena sekelompok ini tidak boleh terpisah. Kita harus jalan pelan-pelan menemani Pak Badri, bahkan dari berangkat sampai pulang. Itu dilemanya. Ini adalah cobaan pertama. Dan jawabannya adalah gue harus membantu Pak Badri ketimbang gue memaksakan untuk beribadah semaksimal kuantitas dan kualitas yang ada. Di situ gue berpikir insya Allah Allah melihat cara lain ibadah gue, bukan cuma harus bolak-balik meninggikan intensitas gue kepada Allah, tapi gue juga harus membantu kepada sesama manusia. Jadi hablum minallah, hablum minannas, waktu itu harus seimbang dan bahkan urgensinya beda. Dan akhirnya gue melalui hari demi hari di Nabawi. Ini kita masuk ke kejadian-kejadian yang menurut gue ini adalah kejadian luar biasa yang terjadi ketika gue umroh. Dan semua gue catat dalam handphone gue. Kalian boleh lihat. Ini gue ketik dan gue buat di tanggal 16 Maret 2019. Which is ini masih 6 hari gue berada di umroh. Karena gue berangkat tanggal 10. Umroh gue di tanggal 10 sampai tanggal 19. Jadi ini gue buat di tanggal 16 dan gue belum revisi sampai detik ini. Gue tidak mengedit, gue belum menambah spasi, belum menambah kata-kata apapun, belum. Jadi ini masih catatan dari waktu gue umroh. Gue bikin tulisannya ketemu kebesaran Allah. Nah, ini ada kejadian pertama. Jadi waktu di Nabawi, schedule kita tuh beribadah aja di Masjid Nabawi. Mulai dari sholat, berdoa di Raudhah, mengunjungi makam Rasulullah, dan lain-lain. Lebih santai, belum memasuki prosesi umrohnya. Kita beribadah dulu di Nabawi. Dalam pembahasan ketika sebelum umroh, kenapa dipilih ke Nabawi dulu? Untuk supaya membangkitkan suasana iman kita ketika supaya nanti ke umroh kita udah on. That's why dipilih dulu Nabawi, dipilih dulu Madinah, baru ke Mekah. Di sana ada kejadian, kalau nggak salah ya, di hari kedua ada semacam jadwal untuk mengunjungi Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah masjid yang dibangun Rasulullah pertama kali. Kalian bisa baca sejarahnya ya. Di situ gue inget sekali, Mutawif bilang, Mutawif itu adalah orang yang menemani di bus kita yang menjelaskan tentang prosesi umroh ya. Nanti ketika sampai di Masjid Quba, nggak usah lama-lama karena kita harus mengunjungi tempat lain. Jadi ya udah sholat 2 rakaat cukup gitu. Tapi ketika gue sampai di Masjid Quba, entah kenapa kayak demi Allah gue langsung berpikir kayaknya gue nggak bisa dan nggak mau cuman untuk sholat 2 rakaat. Nah sampai akhirnya tuh gue maju sampai ke saf paling depan, sampai deket mimbar, dan gue sholat di situ. Kalau nggak salah gue sholat 4 rakaat. Sholat tahiyatul masjid dan sholat duha waktu itu. Dan setelah sholat, gue pikir, Mutawifnya bilang jangan lama-lama. Tapi gue bandel. Di situ gue ngambil sebuah mushaf yang ada di depan gue, mushaf Al-Quran. Dan gue bilang dalam diri gue, gue harus baca Quran di sini 1 halaman minimal. Akhirnya gue random buka, jert gitu. Disinilah gue kaget, karena yang gue buka adalah surah Al-Hajj. Sesuai di catatan gue membuka surah Al-Hajj. Akhirnya gue baca dari ayat 39 sampai ayat 46 dalam 1 halaman. Di situ gue kaget karena gue lagi melangsungkan prosesi ibadah umroh, dan ketika gue buka surat
gue dikasihnya surat Al-Hajj dari sekian banyak surat. Di situ gue udah kaget. Tapi belum terjadi apa-apa. Tapi gue belum melihat yang ya udahlah gitu. Kayak ya udah Al-Hajj gitu. Tapi gue ingetin waktu itu. Sudah selesai kan? Akhirnya gue jalan lagi. Setelah gue jalan lagi, itu kalau nggak salah gue mengunjungi Jabal Uhud. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah ingat. Setelah itu, akhirnya gue balik lagi. Jadwalnya balik lagi ke hotel. Hotelnya tuh dekat Masjid Nabawi. Dan sholat duhurnya di Masjid Nabawi. Nah, ini ada kelanjutan cerita lagi. Di Masjid Nabawi ini, seperti biasa sholat duhur. Nah, di Mekah ataupun di Madinah ini, ada sedikit perbedaan yang gue rasakan. Ketika selesai adzan, kan kita sholat sunnah qobliyah gitu kan. Nah, jeda antara adzan dan iqomah itu lumayan lama, 10 menit kalau nggak salah. Lebih entah 10 entah 15 menit. Pokoknya lama deh. Jadi ketika gue selesai sholat sunnah qobliyah itu, gue bawa Quran. Gue inget gue bawa Quran gue sendiri yang gue bawa dari Jakarta. Untuk menunggu iqomah, gue baca Quran dulu. Amazingly, surprisingly, Masya Allah, gue buka lagi Al-Hajj. Di situ gue kaget. Ya Allah. Sampai gue langsung berpikir, terima kasih atas semua kebesaran-Mu ya Allah. Kalau memang ini adalah tanda-tanda aku disambut baik oleh-Mu, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Rasulullah. Dan mungkin ini juga kode ataupun petunjuk. Mungkin setelah ini gue harus cepat kembali ke Tanah Suci untuk haji. Nggak ada yang tahu. Di situ gue kaget. Kalau nggak salah bahkan gue menitihkan air mata. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, nah ini hari kalau nggak salah hari ketiga. Masih di Nabawi. Di Nabawi ini, mutawif gue tuh selalu bilang bahwa Madinah ini adalah kotanya Rasulullah. Disinilah rumahnya Rasulullah dan Aisyah. Dan mutawif bilang, ketika hambanya bersolawat kepada Rasulullah, Rasulullah itu hadir ke dunia untuk menyambut hambanya yang bersolawat. Dan di hari itu, demi Allah, yang gue rasakan adalah gue pengen banget ketemu Rasulullah. Sampai gue kayak orang aneh lah. Karena selama gue di Masjid Nabawi, gue selalu bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rasulullah, tolonglah keluar. Aku ingin melihatmu. Aku ingin menyapamu. Ya Rasulullah, tolong berikan sebuah petunjuk kehadiran-Mu ya Rasulullah. Sebanyak-banyaknya gue melantunkan sholawat waktu itu. Dan sampai tahu gak, di siang ini, di hari ketiga, gue mendapati lagi kejadian yang menurut gue ini aneh. Kita baca ya. Jadi lagi-lagi sholat duhur lagi. Ketika gue sholat duhur, ketika gue melangsungkan sholat qobliyah lagi, seperti biasa sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba gue berasa didatengin oleh seorang pria, kayaknya berkebangsaan ataupun berasal dari Afrikan, karena mohon maaf berkulit hitam. Iya, berkulit hitam. Dan tahu nggak yang gue rasakan di situ adalah ini orang, mohon maaf, ini orang bau banget. Baunya tuh sampai kayak lo tuh bener-bener terganggu, disgusting. Bau banget kayak orang gimana ya, bau lah pokoknya, bau badan gitu. Bukan bau apa ya, bau badan gak enak banget gitu. Tapi kayak gue mau geser kayak gimana gitu, ya udahlah gue nikmatin aja ya Allah. Sampai gue berucap gini, ya Allah, jika aku ditakdirkan untuk mencium wangi ini terlebih dahulu, aku rela ya Allah. Mungkin kalau aku memang belum siap untuk mencium aroma wangi Rasulullah, nggak ada masalah. Jadi kayak waktu itu kayak gue, mindset gue ya udahlah, ini wangi, biarin deh ya Allah, ampun gitu. Tahu nggak? Seketika itu gue selesai berdoa. Ini gue nggak bohong ya, ini gue nggak bohong. Demi Allah, selesai gue berdoa, langsung wangi. Wangi, ya Allah, wangi. Dan tahu nggak wanginya apa? Wanginya Raudhah. Tahu Raudhah? Raudhah itu taman bermainnya Rasulullah. Taman bermain antara mimbar Rasul dan rumah Rasul. Itulah Raudhah. Yang mana sejadahnya itu dikasih wewangian.
Itulah ciri khasnya Rasulullah. Dan di situ gue kaget, gue buka mata, sebelah gue nggak ada orang lain nih, sebelah kiri gue, sebelah kanan ada dia, nggak berubah, nggak beda, nggak ada orang baru, nggak ada. Terus itu wangi dari mana? Kayak ya Allah, alhamdulillah jika ini adalah engkau Rasulullah. Inilah hambamu yang masih belajar demi agamamu. Di Madinah selesai, tidak ada kejadian-kejadian lain lagi. Sampai akhirnya gue ataupun kita semua berangkat ke Mekah. Nah di sini luar biasa. Akhirnya gue berpakaian ihram, menyiapkan semuanya, masih dengan kelompok yang sama, masih dengan gerombolan bus yang sama. Akhirnya kita berangkat ke kota Mekah. Itu kalau nggak salah ditempuh dengan beberapa jam dari kota Madinah. Nah, sampai di Mekah, gue ingat, kalau nggak salah, itu pukul 8 malam atau 9 malam kita baru sampai di Mekah. Jadwalnya makan malam. Dan malam itu harus langsung melakukan prosesi umroh yang pertama. Oh, ini ada kejadian. Tapi gue nggak catat di catatan gue. Ini gue ada kejadian. Gue ingat. Seketika gue sampai di hotel, itu kan gue makan dulu ya. Hotel gue tuh deket banget sama si Mekahnya, si Ka'bahnya. Pokoknya gue di Tower Zamzam. Jadi kalau gue ngelongok gini, gue langsung bisa melihat si Ka'bah gitu. Malam itu gue langsung kagak nafsu makan. Tahu nggak yang gue rasain? Gue langsung pengen ke bawah. Ya Allah. Mungkin kalian pun merasakan hal yang sama jika kalian ada di sana saat itu. Kalian udah tidak memikirkan makan. Karena kalian bisa melihat Ka'bah depan mata kalian sendiri. Yang biasanya cuma kalian bisa lihat di Google, yang biasanya cuma kalian bisa lihat di sejadah, yang cuma bisa kalian lihat di lukisan-lukisan. Ini ada di depan mata. Gue udah nggak lagi pikir dengan makanan. Sampai akhirnya gue turun dengan yang lain dan melakukan prosesi umroh yang pertama. Nah, di prosesi umroh yang pertama ini, gue bareng nyokap. Misah dengan grup. Kenapa? Karena nyokap gue harus dituntun dengan kursi roda. Jadi gue memisahkan diri dengan rombongan, gue nemenin nyokap gue. Bersama orang yang dorongin nyokap gue dari travel umroh. Nah, akhirnya gue ketemu Ka'bah pertama kalinya dalam hidup gue. Dan langsung gue nangis, senangis-nangisnya saat itu. Apa yang gue rasakan? Gue berpikir jadi orang yang sangat-sangat luar biasa beruntung dalam hidup ini, dalam muka bumi ini. Kenapa gue bilang begitu? Karena balik lagi cerita di awal, bahwa gue merasa diri gue tuh belum siap, merasa diri gue tuh kayak belum pantas, merasa diri gue masih banyak dosa. Kenapa gue bisa hadir di sini? Di situ kayak gue, ya Allah terima kasih ya Allah, Engkaulah yang memilihku. Mutawif bilang, semua orang yang hadir di umroh ini adalah orang yang terpilih, dipilih langsung sama Allah. Dan di situ gue nangis. Dan setelah itu singkat cerita gue melakukan prosesi umroh. Alhamdulillah semua lancar. Dan ada satu kejadian lucu. Setelah umroh ini selesai, gue tidak mau langsung pulang. Semua rombongan pulang itu kalau nggak salah selesai jam 1 malam. Semua rombongan pulang ke hotel untuk istirahat. Dan gue bilang sama rombongan, Pak, saya izin. Saya mau tetap berada di sini terlebih dahulu. Tinggalkan saya. Sok mah nggak duluan ke hotel. Kamu tahu nggak jalan pulangnya? Digituin gue. Dan gue bilang, insya Allah gue tahu. Yang penting minimal dalam hati dan pikiran gue, minimal gue inget nama hotelnya. Kalaupun nanti gue nyasar, gue tinggal nanya. Itu yang gue pikirin. Kayak gue lumayan ngegampangin di situ. Gue bilang, gampang, ntar gue pulang sendiri. Tahu nggak? Akhirnya gue balik lagi ke Ka'bah, gue nangis lagi ceritanya. Gue bermunajat, gue berdoa segala macam. Dan setelah itu gue pulang. Gue pulang sendiri. Kalian bayangin, di Mekah, di Ka'bah, gue sendiri. Dan tanpa orang yang gue kenal. Tahu nggak? Gue kasih gambaran ya. Di Mekah itu tuh, ada banyak pintu kan. Ya kan? Terus gue cari jalan keluar kan. Gue pokoknya gue lihat nih yang mana nih Tower Zamzam nih arahnya gitu kan. Oh di sono tuh. Gue jalannya pede aja. Akhirnya gue keluar kalau nggak salah ke pintu apa gitu. Anggap aja misalnya pintu 25 deh. Oh kayaknya salah nih, bukan ini nih. Karena tadi pas berangkat gue nggak begini, gue ngeliat nih. Akhirnya gue masuk lagi.
ke Ka'bah. Gue muter lagi di dalam, gue cari lagi pintu. Gue muter, tahu nggak lo? Gue balik lagi ke tempat itu. Gue balik lagi ke tempat di mana gue keluar yang pertama. Kayak langsung dijawab sama Allah. Nggak boleh sombong, nggak boleh jumawa, nggak boleh tinggi hati. Tadi gue sempat bilang gampang gue pulang sendiri. Gue disasarin, diputar-putar di situ. Dan kalian bisa bayangkan Ka'bah itu gede, susah men, dan capek kelilingnya. Sampai akhirnya ya singkat cerita gue berusaha akhirnya gue pulang dan selamat sampai ke hotel. Itu cerita lucunya. Dan cerita berikutnya adalah selama prosesi umroh, gue niat juga setelah gue dengar cerita-cerita dari mutawif. Kata mereka, perjuangkanlah Hajar Aswad. Karena Rasulullah pernah menciumnya. Segala sesuatu yang pernah dilakukan Rasulullah di dunia itu adalah sunnah Rasul. Ketika kita melakukan itu dapat pahala. Itu alasan pertama. Karena setiap Rasulullah umroh, Rasulullah pertama kali umroh, Rasulullah menciumnya. Yang kedua, kalau nggak salah Rasulullah cuma menyentuhnya. Yang ketiga, kalau nggak salah Rasulullah cuma melambaikan tangannya. Dan di situ gue terpacu. Kayaknya insya Allah gue harus banget bisa menyentuh Hajar Aswad. Minimal. Dan kenapa juga? Karena Hajar Aswad itu adalah salah satu benda surga yang ada di dunia. Itu tuh benda surga yang dikirim Allah ke dunia. Yang awalnya tuh berwarna putih. Setelah banyak dosa yang dilakukan manusia berubah jadi warna hitam. Dan akhirnya gue janjian nih sama teman-teman umroh gue kan. Ayo kita Hajar Aswad bareng yuk gitu kan. Dan akhirnya gue berangkat bareng. Tapi kalian bisa bayangkan waktu gue umroh itu rame sekali. Dan pusarannya itu sangat-sangat kencang, sangat-sangat kuat ketika kalian mendekati Ka'bah. Itu semakin sempit, semakin desek-desekan, semakin sikutnya semua ada. Karena semua orang dari seluruh penjuru bumi ini datang ke umroh untuk bisa menyentuh Hajar Aswad dan bagian Ka'bah yang lain. Ini sih yang paling gue ingat selama gue kejadian-kejadian luar biasa yang ada di umroh ini. Kalian tahu, demi Allah, gue berhasil merangsek ke Hajar Aswad. Pertama, gue berusaha. Sat. Kata mutawif ada caranya. Lo maju dulu ke sisi sebelah kanan, misalnya Hajar Aswad di kiri nih. Lo jangan langsung ke titiknya. Karena kalau langsung ke titiknya ini arus kencang sekali. Kamu harus ke sini dulu. Nyampe di sini kalian merangkak ke sini. Pegangan udah di depan. Daripada ketimbang kalian langsung ke titiknya, itu lebih susah. Oh gitu caranya gue lakuin. Akhirnya, singkat cerita, percobaan pertama gue berhasil mendekati Hajar Aswad. Tinggal dikit lagi, gue boom sama orang yang tinggi banget. Tapi nggak selesai sampai di situ. Gue berusaha lagi, gue coba lagi, gue merangsek lagi dengan cara yang sama. Tahu nggak? Allahu Akbar. Tahu nggak? Di situ akhirnya gue posisinya. Misalnya ini Hajar Aswad. Gue di sininya. Gue udah melihat Hajar Aswad. Dan orang-orang berusaha keras untuk bisa memegangnya. Kalian bisa bayangin banyak banget tangan gitu. Dan tahu nggak? Gue nggak ngerti. Tiba-tiba ada momen sekitar 1-2 detik. Hajar Aswadnya kosong. Gak ada tangan, gak ada kepala orang. Orang tuh berusaha gitu loh. Terus dalam tangan. Ini tiba-tiba ada sekitar sekian detik tuh nggak ada. Kayak gini. Sok monggo persilahkan. Sok monggo kepalanya masuk mas. Seperti kayak gitu. Ya udah, gue masukin kepala gue cium Hajar Aswad, bukan lagi gue pegang. Gue menciumnya lama. Gue nggak keluarin kepala gue. Karena ini adalah momen yang langka dalam hidup gue. Gue berdoa di situ. Alhamdulillah gue berhasil menyentuh Hajar Aswad. Bukan menyentuh, mencium. Masuk sekepala-kepala gue ke Hajar Aswad. Demi Allah. Alhamdulillah. Dan cerita di Ka'bah
bukan selesai sampai di situ. Ada sebuah kejadian lagi, yaitu gue mengantarkan nyokap gue untuk bisa ke Hajar Aswad. Tapi hasilnya tidak bisa karena susah. Gue bilang sama nyokap gue, kayaknya nggak usah deh mam, karena ini berat sekali. Akhirnya gue alihkan ke Hijr Ismail. Nah, Hijr Ismail juga ini adalah tempat yang sangat-sangat diijabah ketika kita bisa sholat ataupun berdoa di situ. Karena di Hijr Ismail ini ada pancuran Ka'bah juga yang katanya itu adalah pancuran berkah yang luar biasa di situ. Dan singkat ceritanya, gue membawa nyokap gue untuk bisa ke Hijr Ismail. Gue sebelumnya udah ke Hijr Ismail sendiri, tapi ketika hari itu gue cuma ngantar nyokap gue doang. Dan alhamdulillahnya, kayak ada orang yang menjagain nyokap gue. Bukan kayaknya, emang ini ada nih. Kayak ada orang menjaga untuk, ya udah nyokap gue sholat dulu di situ gitu. Gue juga bantuin dari sisi yang sebelahnya. Karena gue cuma berdua, gue tidak ada orang yang buat menjaga di sebelah kanannya kan. Dan itu alhamdulillah ada orang yang membantu itu. Dan tahu nggak, nyokap gue sholatnya itu persis di atasnya pancuran itu. Persis di atas pancuran itu. Dan itu kayak menurut gue alhamdulillah pencapaian luar biasa selama di umroh. Kejadian-kejadian itu yang kayak membuat hati dan pikiran gue benar-benar, ya Allah, terima kasih atas semua kejadian dan petunjuk dan kebesaran-Mu. Seperti gue berasa kayak gue betul-betul disambut, betul-betul gue melihat kebesaran Allah. Sekecil itu manusia. Singkat cerita, semua prosesi umroh telah selesai. Dan waktu itu gue sempat, sebelum pulang, gue datang lagi ke depan Ka'bah dengan semua pakaian yang udah siap pulang. Gue nangis lagi sebelum gue pulang, sampai gue ucap waktu itu adalah, ya Allah, matikanlah aku sekarang. Ya Allah, matikanlah saja aku. Aku tidak mau lagi pulang ke Jakarta. Aku tidak mau lagi ke duniaku yang dulu. Aku sudah bisa melihat-Mu, aku sudah bisa merasakan-Mu, aku sudah menyaksikan kebesaran-Mu, dan aku sudah tahu bagaimana caranya hidup. Dan tolong ya Allah, selesaikanlah saja hidupku. Itu doa gue. Tapi seketika itu Allah langsung bilang, langsung terbesit di kepala gue, gak bisa. Kamu harus pulang. Tidak ada ceritanya orang berpasrah dengan cara tersebut. Justru ketika gue sudah merasakan semua itu, gue mendapatkan gambaran dari Allah bahwa ya gue harus pulang. Gue harus menceritakan ini semua ke teman-teman gue, ke keluarga gue. Bahwa hidup yang benar adalah seperti apa. Hidup untuk ibadah. Dan gue harus memberitahu ke semua orang, datanglah ke rumah Allah. Jangan ragu. Ketika kamu punya waktu, kesempatan, rezeki dari Allah, tidak ada alasan untuk tidak berangkat ke rumah Allah. Karena Allah janjikan mengganti semua biaya yang kalian keluarkan dalam perjalanan umroh sebanyak 70 atau 700 kali. Gua agak lupa. Tapi Mutawif sempat bilang seperti itu. Jadi gak usah ragu. Karena faktanya, sepulang gue dari umroh, gue kembali lagi bekerja. Dan di tahun 2019 adalah tahun dengan omset tertinggi MK Print. Rekor sampai detik ini. Langsung dijawab dan diganti sama Allah. Apa yang kamu keluarkan selama ini. Jadi, gue sangat-sangat merindukan bisa kembali lagi ke sana. Semoga COVID ini cepat berlalu. Bukan cuma gue, mungkin semua yang nonton video gue saat ini sudah kangen, sudah rindu untuk bisa berangkat ke rumah Allah untuk pertama ataupun yang kedua kalinya. Semoga kita diberi kesehatan. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi buat kalian. Dijauhkan dari kesombongan, dijauhkan dari keriaan. Yang gue ceritakan hari ini adalah semata-mata untuk memotivasi kebesaran Allah nampak jelas. Yang penting luruskan, niatkan dengan bersih.
niatkan karena Allah. Sampai ketemu di next vlog. Jangan lupa komen, like, subscribe buat channel ini. Yang belum subscribe jangan lupa, jangan cuma nonton doang. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng, biar kalau kita ngupload bisa kalian langsung tonton. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.